Yang pertama mengenai Siratul Mustaqim. Yang digadang-gadang sebagai sebuah jembatan. Siratul Mustaqim diterjemahkan jembatan itu analogi. Ya, analogi bagi kita. Ya. Itu sebagai sebuah amsal. Sebagai sebuah gambaran. Siratul Mustaqim adalah jalan hidup. Jalan hidup yang lurus yang bisa menyelamatkan umat manusia. Jadi Siratul Mustaqim adalah jalan lurus, jalan hidup yang lurus yang bisa menyelamatkan umat manusia. Surat Hud ayat 56. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Robku selalu menunjukkan jalan yang lurus. Ya, surat Hud ayat 56. Makanya seluruh perjalanan hidup Nabi Muhammad itu ada pada Siratul Mustaqim. Seluruh perjalanan Nabi Muhammad itu ada dalam Siratul Mustaqim. Cuman supaya bisa diimajinasikan, maka dibuatlah analog. Jadi Siratul Mustaqim itu oleh Nabi digambar. Hada Siratul Mustaqim. Maaf agak belok. Harusnya lurus gambarnya ya. Nah, ini kan tergantung kemampuan antara otak dengan tangan. Jadi kalau saya menggambar lurus, tapi tidak lurus, berarti otak dengan tangan belum benar-benar lurus ini. Ya, masih harus diluruskan gitu ya. Belum sinkron. Belum sinkron. Nah, kata Nabi, hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Wahada subulun. Nah, inilah jalan-jalan yang belok. Jadi ada yang ingin lurus, ada yang ingin belok. Nah, maka kata Nabi, ya, fattaba'us sirat, ikutilah jalan ini. Itu dijelaskan dalam Al-An'am 153. Wa anna hada sirati mustaqiman. Inilah sesungguhnya jalanku yang lurus. Kenapa disebut lurus? Karena lurus tidak berubah-ubah dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Jadi Siratul Mustaqim adalah jalan yang lurus dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sampai sini nggak ada lagi. Tinggal ulama-ulama yang harus meneruskannya. Intinya kita harus melangkah berjalan di jalan ini. Yaitu jalannya para nabi dalam Al-An'am 159. Jalannya para nabi ini. Minan nabiyyin wasyuhada wassolihin. Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin wahasuna ulaika rafiqa. Kita ada di sini. Wahasuna ulaika rafiqa. Lanjutkan perjalanannya ke jalan yang lurus ini. Malaikat bisik-bisik ke Nabi. Maka Nabi mengatakan ke kita, balagoni annal jisro adakku minas sya'roti wa ahaddu minas saifi. Nah itulah, ini imajinasi juga. Ya, ini gambaran. Aku diberitahu oleh malaikat, ya, annal jisro, bahwa jembatan ini, yang disebut jembatan Siratul Mustaqim, kata Nabi ini, annal jisro, bahwa jembatan ini, ya, adakku minas sya'roti. Sangat kecil dan tipis sehelai rambut, bayangkan. Gimana orang bisa melaluinya? Jadi Siratul Mustaqim itu adalah seperti jembatan dari rambut sehelai. Jangankan rambut, tambang yang agak gede saja yang kuat memikul badan kita, itu sudah nggak akan bisa kita goyah kalau nggak latihan. Maka perlu latihan. Latihan sholat 5 waktu, latihan mengeluarkan zakat tiap bulan, itu latihan tuh. Latihan sholat 5 waktu, latihan zakat 2,5%, itu latihan semua. Latihan manasik haji, semua latihan itu bukan sebenar-benarnya muslim, bukan, itu latihan semuanya. Itu latihan. Latihan hadir di hari Ahad untuk ngaji. Padahal hari Ahad itu meningkat yang bawa terang di salibin tanah tuh. Mending kena jalan-jalan, tapi kan ada jalan-jalannya nanti kan. Kita kan nanti jalan-jalan kan, tanggal berapa? Bangun mana itu baru duit sudah.
Kan ada jalan-jalannya juga. Tanggal 7 Agustus ya? Desember kalau nggak salah. Apa Agustus 2025? Ah, lupa lagi lah. Ada jalan-jalannya gitu. Tapi hari Ahad kita berkumpul di sini. Mau apa sih? Ingin hidup di jalan yang lurus. Walaupun kenyataan Siratul Mustaqim ini adalah adaku minasyaroti. Bagi yang melaksanakannya itu seperti berjalan di atas sehelai rambut, saking beratnya, saking sulitnya. Bagi saya, bagi Nabi. Bagi Nabi nih. Dan bagi orang-orang yang memikul beban amanat dari Nabi. Itu seperti berjalan di sehelai rambut. Tapi bagi umatnya, ahadu minas saifi, tajam setajam pedang. Jadi ari kedung ngadenge nama asa jiga seukeut peso. Makanya susah diperbaiki itu. Nah, ini disebut dengan siratul mus. Tapi sesulit apapun siratul mustaqim, tetap kita mah kepada Allah. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim di sini adalah minan nabiyyin, yaitu jalan para nabi. Inilah jalan para nabi. Udah kejawab ya? Yang disebut dengan jembatan siratul mustaqim. Yang kedua, mengenai ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah ada dua istilah. Ada ahlus sunnah. Tapi kenyataannya bid'ah. Kalau yang namanya ahlus sunnah berarti berpatokan kepada sunnah. Nggak akan ke patokan yang lain. Itu konsekuensi kalau menyebut dirinya ahlus. Silakan organisasi apapun mengklaim diri sebagai ahlus sunnah. Tapi kenyataannya banyak yang bid'ah. Saya tidak perlu menyebutkan yang mana yang bid'ah. Tapi jangan-jangan mengaku-ngaku ahlus sunnah, tapi kenyataannya berbid'ah. Apa sunnah? Sunnah adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'al. Bersandarkan seluruhnya kepada contoh-contoh para nabi, baik dari yang diucapkannya maupun yang diperbuatnya. Jadi ngomongnya harus nyunah, perbuatannya juga harus nyunah. Perbuatan itu ada dua. Dalam fikih ada mahdoh, ada goir mahdoh. Kalau mahdoh dalam peribadahan, kalau goir mahdoh ada dalam sosial. Kalau kita mah satukan aja, nggak ada istilah mahdoh, goir mahdoh lah istilahnya. Semua bentuk kegiatan apapun sesuai dengan contoh Nabi. Kalau kita terus-menerus mengikuti contoh Nabi, maka itu namanya ahlus sunnah. Yang kedua, ahlul jamaah. Ya. Ahlul jamaah adalah orang yang lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara kita, tetap bersatu. Kayak suami istri. Walaupun cekcok urusan ini, cekcok urusan itu, tapi tetap saja sekamar, sekasur, semeja makan, sedapur, seruang tamu, serumah tetap. Jangan gara-gara beda pendapat, akhirnya kita pisah rumah. Enggak begitu. Kamu tetap di rumah ini, aku ngontrak misalkan. Yuk kita cerai, enggak begitu. Yang namanya hubungan suami istri selalu ada beda kok. Selalu ada beda. Istri saya datang ke saya dari kamar, mau ke undangan. Kak, mending yang merah, mending yang kuning. Karena saya agak ke kuning-kuningan, yang kuning lah biar sarimbang. Masuk lagi istri saya ke kamar, keluar pakai biru, ngapain nanya tuh? Mending merah, mending kuning. Saya jawab, yang mending kuning. Masuk ke kamar, keluar pakai biru. Itulah beda pendapat namanya. Itu kan biasa dalam rumah tangga. Maka rumah tangga muslim adalah rumah tangga terbesar. Ya. Kalau rumah tangga kita kan itu tipikal muslimnya, tipikal organisasi kecilnya, ya. Jadi sebagai replikanya lah gitu. Tapi kan sebetulnya rumah tangga sebenarnya kaum muslimin. Maka walaupun di antara umat Islam ada perbedaan pendapat, tetap dalam satu kesatuan. Apapun warna kulit, bahasa, budaya, ekonomi, tetap kalau sudah berhadapan dengan prasmanan mah menyatu. Nah inilah ahlul jamaah.
Jadi yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh pada sunnah Rasul dan walaupun ada perbedaan tetap menjaga keutuhan berjam. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Lalu dari mana istilah ini muncul? Istilah ini muncul dari semangat ingin menjaga sunnah dan menghilangkan bid'ah. Dari semangat menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Nah, pencetusnya ada dua ulama. Pertama adalah Syekh Asy'ari, ya. Jadi Imam Asy'ari itu yang mula pertama dalam saya baca buku, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Inilah pencetus Al-Quran, pencetus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal kedua-duanya maksudnya bukan mau bikin kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kedua-duanya tidak bermaksud mengklaim bahwa kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi lebih kepada bagaimana menyelamatkan tradisi Islam agar tidak keluar dari contoh para nabi, dan bagaimana menjaga persatuan agar tidak berpecah belah. Jadi kedua imam ini sudah lurus. Pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah lurus. Cuman ke pengikutnya istilah ini diklaim menjadi kelompok paling benar. Itu aja persoalannya. Jadi sebuah aliran, padahal bukan aliran. Bukan aliran, tapi semangat yang ditularkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Semangat ini yang mau ditularkan kepada kita. Kita juga boleh mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat aswaja, boleh saja. Jadi kadang-kadang muncul istilah-istilah dari orang-orang terdahulu, termasuk dari Nabi ya, model salafus sholih. Salaf itu bukan kelompok salafi maksudnya, tapi jadi semangat kelompok akhirnya gitu. Al-Quran was sunnah. Nah, Ustadz Dian, kelompok Quran sunnah bukan kelompok. Al-Quran was sunnah itulah nilai-nilai spiritnya. Bukan kelompok Quran. Jadi jangan dikelompok-kelompokkan sebetulnya. Istilah salafus sholih, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah Quran sunnah, dan apapun istilah-istilahnya, hakikatnya adalah sebagai nilai spirit yang diwariskan kepada generasi demi generasi. Cuman kesalahannya adalah setelah menjadi regenerasi, maka nama-nama ini kemudian diklaim menjadi sebuah kelompok. Itu saja persoalannya. Ada lagi nggak nih? Ya? Cukup ya?